Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 7 Jawa Barat, dan berdiskusi tentang visi dan perkasa perubahan SMA Negeri 1 Suranenggala dalam keadaan sehat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita semua dalam berakhlak karimah dan yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul kiamat nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Suranenggala, yang terhormat jajaran Wakasek SMA Negeri 1 Suranenggala, yang terhormat Bapak pendamping praktek Pak Taruna, selamat datang. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi di sini. Dan yang terhormat Bapak Ibu guru yang berbahagia, saya selaku calon guru penggerak akan memoderator atau ingin menyampaikan tentang bagaimana kita membuat sebuah visi dan misi sekolah SMA Negeri 1 Suranenggala beserta prakarsa perubahannya. Sebelum itu kami mohon sambutan dari Bapak Taruna selaku pendamping praktek. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kembali. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur saya pribadi kepada Allah bagi kita semua, sehingga kemudian apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan bermanfaat untuk umat manusia semesta alam. Sama-sama kita tidak lupa pula sampaikan kepada junjungan kita dan Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua berharap bahwa kita yang daripada umatnya. Kita menghormati Bapak Kepala Sekolah dan hari ini diwakili oleh Bapak Ibu Asep, Bapak Ibu Guru, dan sama-sama kita banggakan Bu Nur Ningsih seperti itu sebagai calon guru penggerak. Kehadiran kami bersilaturahmi di sini tidak lain adalah ingin menguatkan posisi Bu Nur Ningsih. Terima kasih Pak Kabupaten. Iya, menguatkan dalam arti bahwa ada peran dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Peran dan tanggung jawab ini tentu saja terkait dengan beliau mengikuti pendidikan calon guru penggerak, yang tentu saja ini beliau tidak bisa sendirian untuk melaksanakan program-program yang ditemui oleh guru Ningsih di dalam pendidikan calon guru penggerak. Intinya adalah pada kesempatan pagi ini ingin membangun sebuah kolaborasi, membentuk sebuah komunitas tentang bagaimana konsep-konsep pendidikan di Merdeka Belajar itu kemudian bisa diimplementasikan pada satuan pendidikan ini. Mohon izin, mohon maaf, tadi saya sedikit mengoreksi kehadiran Bapak Ibu dan kita semua di sini sebenarnya tidak merubah visi misi, ya, tidak revolusioner seperti itu Bapak Ibu. Cuman paling tidak kita bersama-sama mensepakati ada sebuah tafsir yang sama.
ada sebuah penafsiran yang sama terkait dengan visi misi satuan pendidikan ini. Intinya, apakah kemudian visi misi yang sudah kita sekolah buat ini itu bernuansa tentang keberpihakan kepada siswa yang terkait dengan pemahaman konsep merdeka belajar dan seterusnya. Jadi itu tujuannya. Terus kemudian dari visi misi yang mungkin sudah ada, sedikit dibedah dan ditafsir, untuk kemudian nanti oleh Bu Aningsri ini, beliau akan merumuskan prakarsa perubahan apa yang akan dilakukan untuk sekolah ini. Tentu saja prakarsa perubahan ini tidak bisa dilakukan oleh Bu Aningsri sendiri, tetapi tentu saja banyak unsur yang terlibat, mobil khusus adalah Bapak Ibu Kasek dan Bapak Ibu guru lainnya. Itu ending daripada pertemuan ini adalah bahwa nanti ada sebuah rancangan program prakarsa perubahan yang ini akan dilaporkan sebagai target kinerja. Kalau Pak Bupati Cirebon kemarin mengumpulkan Bapak Ibu Kepala Sekolah di Pendopo, itu diberlakukan pada target kinerja murid yang di atas 700 harus punya prestasi katanya. Nah ini sama juga Bu Aningsri, nanti ini adalah bagian dari target kinerja calon guru penggerak yang tentu saja ada proyek-proyek tertentu yang akan mengantarkan Bu Aningsri ini apakah lulus jadi guru penggerak atau mungkin ada tindakan-tindakan lainnya. Tapi yang jelas saya kasihkan dulu sini. Ini tentu saja saya keliling ke sekolah-sekolah itu bukan sosok yang serba teguh. Justru saya banyak menimba, banyak kan membuat. Saya di Talun, di Selang, Duku Purkan itu saya mendapatkan visi-visi dan program yang sudah bagus. Pak Ades yang begitu CPT-nya, hingga saya sampai memohon kepada kepala sekolah saya minta dan saya adopsi di sekolah saya. Termasuk di sini Pak. Iya. Jadi tentu saja ada hal yang baru. Ya, tentu saja ada hal yang baru dan banyak. Termasuk kemarin saya bertemu bersama-sama dengan Bapak Kasih Sohan, ada 7 harkat katanya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang harus diterapkan di sekolah setiap harinya. Ada wawasan kebangsaan, wawasan global, ya rumahku, istanaku, ya. Jadi kita disuruh untuk memantau pada hari Minggu juga kita disuruh memantau gitu Pak ya. Nah itu ya banyak kawan, termasuk bagaimana kemudian hari Kamis itu harus nyuda, ini jadi masalah. Orang-orang Cirebon asli harus nyuda Pak ya, kayak gitu ya Pak ya. Jadi ya apa dan bagaimana mungkin perlu dirumuskan oleh sekolah dan kepala sekolah dan warganya. Itulah pengantar dari kami hanya kalau bahasa sebagai moderator ya, kemudian barangkali sebelum Bu Halim untuk menyampaikannya ada sambutan dari pihak sekolah. Itu saja mohon dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya berkata dari Bapak Kepala yang akan diwakilkan oleh Bapak Abdul Fakih, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita senantiasa haturkan kehadiran junjungan bersama Muhammad
Yang kami hormati Bapak Taruna selaku fasilitator, guru pendamping, guru penggerak, Ibu Nur Anisi selaku calon guru penggerak CGP angkatan 7, Bapak Ibu guru Kapasek, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Alhamdulillah kita duduk bersama dalam rangka mengoptimalisasi kemampuan kita merangkai kata-kata, menggagas dalam kegiatan pendampingan individu 2 CGP angkatan ke-7, yaitu Ibu Nur Anisi SPDI dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan di SMA Negeri 1 Suranenggala. Tentunya kita sebagai sebuah institusi SMA Negeri 1 Suranenggala senantiasa dituntut untuk melakukan dan melaksanakan perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kondisi kebijakan, kondisi global, situasi dan kondisi dengan tetap pada pakem, yaitu kepribadian bangsa, kepribadian bernuansa lokal dan seterusnya. Itulah yang akan terus digali oleh kita. Dalam hal ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan yang insya Allah nanti kegiatan-kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial belaka, tapi tentunya juga menghasilkan gagasan-gagasan visi baru, minimal menajamkan visi kita, misi kita, serta menjadi sebuah prakarsa perubahan yang terimplementasi dalam program kerja dan kegiatan-kegiatan, baik itu kurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler, dalam upaya kita mengantarkan peserta didik menjadi peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, ya, yang ada 6 yang harus dimiliki. Saya selaku Wakasek Kurikulum, wakil kepala sekolah, sangat mendukung, bahkan mungkin bisa jadi ikut mendongkrak agar apa? Agar CGP yang ada di SMA Negeri 1 Suranenggala bisa menjadi pionir ataupun merakarsa perubahan-perubahan di SMA Negeri 1 Suranenggala yang nanti bisa berdampak pada guru-guru lainnya, yang nanti juga bisa mungkin tertuang dalam kebijakan-kebijakan, program-program kerja, kegiatan-kegiatan yang membawa nuansa baru menuju peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sehingga pertemuan ini sebagai awal untuk bisa ada perubahan-perubahan yang positif ke depan, sehingga kita tidak hanya menjadikan siswa sebagai objek kegiatan, tapi juga sebagai subjek kegiatan, sehingga meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan, ya, mewujudkan anak-anak supaya dapat menggapai cita-citanya di kemudian. Sekali itu, terima kasih kepada Bapak Taruna. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena menghadiri rapat MKKS yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon keaktifan Bapak Ibu untuk bisa mengoptimalkan diskusi ini supaya menghasilkan yang sangat positif
dan bisa diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan yang nanti akan dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 1 Surakarta. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga diskusi ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan apa yang akan dihasilkan. Tentunya dengan berbagai macam pemikiran, cara berpikir, isi kepala, nanti kita bisa menghasilkan hasil diskusi yang optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fatih. Selanjutnya kita mulai saja diskusi ini, Bapak Ibu. Kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. Di sini tujuan diskusinya yaitu mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang berpihak pada murid di masa yang akan datang. Jadi tentunya Bapak Ibu, kita sebagai aktor pendidikan bahwa masa depan anak-anak kita itu ada di tangan kita semua, Bapak Ibu. Kita hanya bisa menuntun bagaimana kita bisa menuntun, membimbing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik kita. Peserta didik kita memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga kita harus benar-benar mendidik mereka ke arah yang lebih baik dan menuntun mereka agar cita-cita mereka tercapai, Bapak Ibu. Ya, masuk ke visi. Menurut Bapak Ibu, visi itu apa? Pak Haji Yani atau Pak Haji? Barangkali tahu visi itu apa? Anda Pak Haji? Terima kasih Bu Ali. Sebenarnya yang sebagai sumber yang akurasinya tentang kemudian visi itu bahasa Indonesia. Kasih tanya di sini dari contoh saja nanti bisa kita tarik kesimpulan. Menjadi lembaga pendidikan mana menciptakan generasi cerdas, religius dan mandiri, bukan harapan berarti. Jadi sikapnya obsesi atau harapan suatu lembaga yang ke depan memiliki sesuatu yang baik untuk peserta didik di masing-masing sekolah tersebut. Dan sebenarnya memang ini kita makin kesini makin berkembang. Saya zaman jadul dulu ketika jadi guru pertama kali Pak Taruna, visi misi yang ngajar. Yang berbahaya itu ada di ruang guru lalu tidak mengajar, itu aja. Jadi prinsipnya sederhana Pak. Dan sekarang sudah mulai dengan perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, kemudian era globalisasi, era IT digital, sehingga menuntut perkembangan yang menuntut kita lebih spesifik apa yang menjadi harapan suatu lembaga atau sekolah. Dan itu memang sebagai apa ibaratnya ya, suatu cita-cita, suatu harapan di mana orang bisa melangkah kalau kita memiliki tujuan yang akan kita capai, tujuan yang kita menjadi sasaran kita. Makanya ada istilahnya dituangkan dalam bentuk visi-misi, mungkin bisa dibarangkali sederhana, yang lebih lengkapnya mungkin jenderal kita bisa ini. Terima kasih Pak Haji Yani. Betul sekali bahwa visi itu menurut Pak Haji Yani adalah harapan ya Bapak Ibu. Harapan adalah visi kita. Jadi visi kita itu adalah harapan.
harapan kita adalah siapa masa depan peserta didik kita. Masa depan peserta didik kita yaitu bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai guru perlu mempunyai visi tersendiri di samping visi sekolah. Kalau kita sebagai guru sudah mempunyai visi, kita akan siap memberikan layanan, memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Untuk peserta didik ini maunya seperti apa, kita akan melayaninya sepenuh hati. Pembelajaran sepenuh hati, melayaninya sepenuh hati, agar harapan mereka, impian mereka tercapai. Nah, di sini visi ini bagaikan sebuah lukisan lengkap ya, lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Jadi kita membayangkan di situ ada lukisan-lukisan, sedangkan di situ kanvasnya itu masih kosong. Kalau kita lihat di sini imajinasinya seperti ini Bapak Ibu. Imajiku tentang murid di masa depan. Nah, di situ guru berpikir apakah keinginan atau harapan kita ini kepada peserta didik itu seperti apa? Apakah mereka menjadi sosok seseorang yang religius, berprestasikah, atau mereka yang benar-benar mandiri dan inovatif? Nah, ini imajikunya seperti itu. Diibaratkan sebagai bintang juga di sini, penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Dan memang visi ini juga belum terjadi, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Jadi intinya untuk mencapai sebuah visi tersebut, tentunya kita perlu ada dukungan oleh semua pihak, oleh warga sekolah, mulai dari sarprasnya, dari dukungan kepala sekolahnya, dan semuanya. Intinya kita benar-benar melakukan suatu program itu yang berpihak kepada murid. Murid dituntut untuk merdeka belajar. Nah, seperti itu. Nah, tadi sudah saya bagikan Bapak Ibu, mangga silakan diisi, dicoret-coret kertasnya. Di situ ada kalimat rupa, cita-cita untuk. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa menurut Bapak Ibu? Mangga Bapak Ibu ada yang atau mau langsung saja dijawab boleh. Pak Fakih barangkali mempunyai jawaban. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, yang apa menurut Pak Fakih? Atau Pak Haji Uci, Ambu? Pemantiknya kita tahu sendiri bahwa profil pelajar Pancasila yang di situ ada 6 dimensi. Yang pertama tentang beriman dan bertakwa, terus berkebinekaan global, ada gotong royong, ada mandiri, ada kreatif, ada inovatif, di situ ada kritis. Nah, di situ pemantiknya di situ Bapak Ibu. Jadi kita memiliki murid-murid yang seperti apa? Mangga Bu Emi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya memberikan guru yang soal-soal wawasan luas, bisa menyikapi kehidupan dan menjadi hidup di masyarakat seluruh Indonesia. Dan tidak tinggi baru bermanfaat bagi sekitar dan Terima kasih Bapak Soekarno. Barangkali nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah apa Bapak? 1 sudah. Oh, mau menambahkan boleh ya Pak Karuna? Mau menambahkan boleh. Ya, kalau terbatas ya lebar. Oke, langsung nomor 2 saja. Nomor 2. Oh ya. Nomor 1 setuju dengan yang sudah diuraikan yang lain. Ya, intinya ya pengennya murid yang sesuai dengan moto kita ya, religius, mandiri,
berprestasi dan memberikan pengaruh positif di mana dia hadir dimanapun ya. Begitu. Yang kedua, menurut saya siswa ini punya potensi yang bisa untuk mewujudkan cita-citanya masing-masing. Tinggal nanti bagaimana kita mengoptimalkannya sehingga potensi-potensi ini menjadi kompetensi. Ya, saya yakin ada semacam kemampuan setiap individu bisa mengikuti zaman. Tantangan itu biasanya akan terjawab dengan potensi yang diberikan oleh Tuhan. Ya, mungkin Tuhan ini tidak memberikan bekal ketika zaman menuntut adanya penyelesaian ya, untuk survival ya. Bagaimana bertahan hidup ya sudah ada semua, tinggal bagaimana kita memahami semua juga mengolahnya dan seterusnya. Menurut kita saya punya ya, di sini barang kita hanya sebagai waktu memantau mereka, di luaran saya yakin banyak potensi yang bisa ya, kita bangunkan. Begitu kalau kita diwadahi ya, diberi sana persana sehingga cita-cita yang beragam ini tidak hanya terbatas ya, oleh wadah yang ada di sekolah kita. Pramuka oke, tapi yang kekinian mereka masih banyak yang mesti dibenahi. Juga mereka sebetulnya banyak info dari dunia luar yang belum siap ya, kita memfasilitasinya. Tapi kalau sudah ada, saya yakin siswa kita bisa, yakin bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sukarta. Ya, betul sekali bahwa kita memberikan murid-murid yang religius, yang beriman dan bertakwa ya, yang semuanya itu ada pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita percaya bahwa murid adalah manusia seutuhnya, Bapak Ibu, sehingga mereka perlu memerdekakan diri dalam hal belajar. Setidaknya kita sebagai guru memantik mereka untuk mempunyai motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, agar mereka benar-benar belajar itu dari dalam diri sendiri, tidak ada paksaan. Di sekolah, nah ini yang terpenting. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau kita sudah datang dari rumah ke sini sebagai guru, yang terpenting kalau sudah di sekolah kita mengutamakan apa? Pelayanan, tugas mengajar, apalagi Bapak Ibu. Yang terpenting kondusivitas. Intinya yang sebagai objeknya siapa ini? Siswa, murid atau peserta ini, subjeknya ya. Jadi di sekolah itu kita harus benar-benar mengutamakan murid. Jangan sampai kita sebagai guru tugas pokoknya itu dikesampingkan dan lebih mementingkan kepentingan individu. Nah, yang terpenting ketika kita sudah berada di sekolah, kita fokus bagaimana kita memberikan pelayanan, bimbingan semaksimal mungkin untuk peserta didik kita, sehingga mereka minat bakatnya berkembang. Kita saranai, kita bimbing, kita motivasi. Nah, di situ. Jadi di sekolah yang terpenting adalah murid. Bahkan Ki Hajar Dewantoro juga pernah mengatakan pendidikan itu harus menghamba kepada murid ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Karuna. Artinya menghamba dalam artian kita benar-benar membimbing murid itu semaksimal mungkin. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa ini? Kalau kita teruskan, Pak Fakih, murid di sekolah kita sadar bahwa dibimbing, apalagi ya dibimbing, digali potensinya. Masya Allah luar biasa Pak Haji Sanusi. Hapus dulu Bapak Haji Sanusi. Saya menunggu dari tadi Pak Haji. Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk ya
tadi untuk membimbing mereka ya, biar masa depan mereka cerah, biar mereka diterima di lingkungan masyarakatnya dan bisa masuk ke dunia kerja juga, diterima juga. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa? Butuh kerjasama. Kita dan warga sekolah paham bahwa butuh kerjasama, apalagi pengertian. Yang terpenting apa itu? Oh, visi misi yang besar ya. Kalau dilihat dari muridnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau murid kita itu bagaimana? Memiliki karakteristik yang berbeda ya, minat bakat mereka berbeda. Tentunya kita sebagai guru harus memperhatikan karakteristik satuan pendidikan kita. Nah, di sini SMA Negeri 1 Suranenggala kebetulan daerahnya daerah Pantura ya Kak. Daerah Pantura, daerah yang banyak seni budayanya, kearifan lokalnya. Artinya kita benar-benar mendidik mereka sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan kodrat alam, kodrat zamannya, sesuai dengan tempat tinggal mereka. Nah, kita sebagai guru hanya menuntun mereka, mendidik mereka. Bagaimana minat bakat mereka yang berbeda itu kita bimbing, kita salurkan agar cita-cita mereka tercapai. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada kesimpulannya, tadi sudah ya kesimpulannya sudah dibahas. Selanjutnya masuk ke inquiry apresiatif Bapak Ibu. Nah, ini inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi artinya yang namanya guru untuk melakukan suatu perubahan itu perlu adanya manajemen Bapak Ibu. Nah, di sini salah satu manajemen perubahannya itu inquiry apresiatif. Nah, biasanya seperti apa? Biasanya kita mengidentifikasi kekuatan-kekuatan apa yang ada di sekolah kita. Kekuatan dari profesionalitas gurunya atau kekuatan dari sarana prasarananya. Nah, semuanya itu kita fokuskan kepada kekuatan kita, kemudian kita mengurangi kekurangannya seperti apa. Nanti akan dijadikan sebuah program. Nah, tentunya program tersebut juga pasti perlu dukungan dari semua pihak, dari kepala sekolah, dari guru, dari warga sekolah lainnya. Nah, ini inquiry apresiatif. Nanti tahapannya itu dalam bentuk bagja. Nah, ini model manajemen perubahannya. Kalau ini akronimnya, kalau kita tuliskan namanya bagja. Ini singkatannya, B itu buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya itu atur eksekusi. Kalau kita kupas tuntas di sini 1 jam ini nggak cukup Bapak Ibu. Ini mah hanya sekilas saja. Artinya nanti ketika kita punya visi itu sudah kita sepakati dijadikan sebagai visi sekolah, maka kita harus memiliki prakarsa perubahannya seperti apa. Nanti prakarsa perubahannya itu kita buat dalam beberapa tahap, yaitu dalam model manajemen perubahan yang disebut dengan bagja. Masuk ke dalam visi CGP. Kebetulan ini visi saya sendiri Bapak Ibu, yaitu pengennya sih punya peserta didik yang religius, mandiri dan inovatif. Jadi yang terpenting religius, mandiri dan inovatif. Itu visi calon guru penggerak saya pribadi. Prakarsa perubahannya apa? Nah, dari visi ini kebetulan saya ngambil 3 kata, religius, mandiri, dan inovatif. Maka saya ambil prakarsa perubahannya itu mewujudkan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran. Kenapa saya mengambil prakarsa ini? Nah, saya lihat potret pembelajaran di sekolah
ini murid-muridnya Masya Allah luar biasa sekali ya. Disuruh baca nggak mau, suruh nulis nggak mau, semuanya serba tidak mau. Artinya bagaimana kita membangkitkan motivasi intrinsik mereka. Kita membangkitkan bagaimana kemandirian mereka itu muncul. Dari kemandirian ini maka akan lahirlah sebuah karya-karyanya, kritisnya, inovatifnya. Jadi yang terpenting berawal dari mandiri dulu Bapak Ibu. Kalau sudah mandiri, insya Allah kritis itu akan tumbuh, inovasi itu akan ada. Jadi saya mengambil prakarsa perubahan itu mewujudkan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran. Nah, dari prakarsa perubahan ini nanti akan melahirkan sebuah program-program, tindakan-tindakan seperti apa. Nah, di situ nanti kita identifikasi, kita amati. Jadi kita sebagai calon guru penggerak ini tidak hanya diam duduk di tempat ya Pak ya, dan memang benar-benar bergerak, selalu mengamati. Oh, masalah ini ada, nanti ada lagi masalah selanjutnya. Itu kita bahas satu persatu. Masuk ke visi SMA Negeri 1 Suranenggala. Tadi sudah dibagikan ya untuk visi SMA Negeri 1 Suranenggala ini, yaitu menjadi lembaga pendidikan menengah, pencetak generasi cerdas, berprestasi, religius dan mandiri. Menurut Bapak Ibu, visi SMA kita ini apakah masih relevan dengan zaman sekarang, dengan pendidikan sekarang, ataukah mau ada perubahan, ataukah tetap, atau seperti apa? Menurut Pak Fatih, bagaimana? Mangga Pak, barangkali ada masukan tentang visi sekolah kita. Mengenai visi sekolah, tentunya secara periodik ada yang namanya periodenya, visi misi sekolah. Tapi tentunya kita tidak kaku saklek dengan periodisasi. Sekiranya ada perlu perubahan, contohnya dengan adanya kebijakan implementasi kurikulum merdeka, tentunya kita bisa mengaktualisasi dimensi-dimensi yang ada di kurikulum merdeka sebagai target dari profil belajar Pancasila, disandingkan dengan potensi intake siswa berkolaborasi, potensi yang ada di sekolah, sehingga kita mendapatkan visi misi, ada dasar, ada cita-cita yang tertinggi, tapi juga ada solid kenyataan yang ada kita padukan supaya visi itu tidak hanya menjadi angan, tapi menjadi cita-cita. Kalau angan mungkin susah tergapai, kalau cita-cita bisa tergapai dengan perencanaan-perencanaan. Visi itu diterjemahkan dalam misi-misi, kemudian dalam tujuan-tujuan, kemudian program dan kegiatan-kegiatan. Jadi visi misi bahkan nanti terlahir. Awalnya adalah dari kegiatan harian kita, dari KBM, dari pembacaan bendera, kegiatan-kegiatan harian, mingguan dan seterusnya. Tapi setelah itu berjenjang sehingga bisa mencapai visi SMA Negeri 1 Suranenggala yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan tetap berpijak pada watak atau karakter bangsa Indonesia serta kearifan lokal. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatih. Barangkali ada yang lain, Bu Hajira mau menambahkan? Ya, Pak Hasan. Mencapai tujuan dan sekolah ini tentunya kan harus disesuaikan
timbul atau bermunculanlah hal-hal yang lainnya, seperti misalnya dia akan menjadi peserta yang mandiri, kemudian juga setelah mandiri otomatis dia akan menjadi siswa yang cerdas dan berprestasi. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hidayah, luar biasa ya. Selanjutnya, apakah menurut Bapak Ibu visi misi ini sudah berpihak kepada murid? Visi sekolah kita apakah sudah berpihak kepada murid? Sudah. Ya, di sini Pak Taruna, visi SMA Negeri 1 Suranenggala ada kata-kata religius dan mandiri, Pak. Jadi insya Allah sudah masuk ke dalam salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila ya Pak ya. Jadi ada religius dan mandirinya. Nah, kalau visinya sudah berpihak kepada murid, menurut Bapak Ibu program-program seperti apa yang akan kita laksanakan nanti untuk mewujudkan visi tersebut? Tadi yang terpenting adalah religius ya. Religius dan mandiri ini dua kata yang perlu kita gali terus-menerus dari sekolah kita ini. Maka Bapak Sukata barangkali ada ide atau seperti apa programnya tentang yang berkaitan visi religius dan mandirinya, mau ada program seperti apa? religi ya, itu berarti apa? Keyakinan beragama. Jadi anak-anak ini menjadi harapan semua termasuk orang tua. Bagaimana ketika tua ini memiliki karakter yang betul-betul disandang, bukan dari sisi fisik saja, tapi sikap. Ya, tingkah laku yang baik yang menjadi harapan ini diibaratkan sebagai mata uang yang berlaku dimanapun. Jadi dimanapun siswa ini hidup, maka mereka akan diterima. Serah Bapak di tempat baru itu tentu ada potensi yang harus juga dibawa, keterampilan. Ya, dan keterampilan ini bukan hanya di kita, masih panjang, perjalanan panjang untuk memasuki atau mengakali hidup mandiri. Kita hanya mungkin karena bukan sekolah yang bersifat keterampilan vokasi, kita kan orientasinya ke perguruan barangkali ya. Jadi untuk pembekalan kemandirian barangkali ya sesuai dengan tuntutan kurikulum, tapi dengan adanya program atau muatan di mata pelajaran keterampilan ya kayak seperti itu, dan lewat eskul juga yang bisa banyak yang mengarah ke sana. Kemandirian tidak tergantungan ya. Ada karakter yang dibentuk ketika siswa ini terjun misalkan di bidang organisasi, OSIS, kemudian eskul lain, itu bisa menjadi sarana ya bagaimana membentuk mental mandiri ya. Kemudian tentang religius kita ada pembiasaan di tiap masuk, apakah itu doa, baca Quran, lebih fokus nanti atau yang sudah terlaksana dalam Jumat religi ya. Mungkin ketika ada masukan dari entah apa namanya Rabu religi pagi karena ada pergeseran waktu, dan aktivitas lain yang bersumber dari ajaran-ajaran agama yang kita yakini. Ya, ada infak, ada santunan ya, dan sebagainya yang sekarang telah berjalan. Ketika ada bencana kita santuni, ketika hari besar bersama juga kayak Idul Fitri ada bingkisan sembako ya, masalah ya. Kemudian ketika Idul Adha juga kita membawa korban untuk tetangga yang akan kita sebagainya.
ini adalah salah satu pembentukan cita-cita religius kita ya, dari mana kita ambil memberikan manfaat sebagai ajaran Islam. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat pada orang lain. Nah, ini dari kita sudah terlaksana sebenarnya, ada juga yang ditantangkan lagi. Nah, ini bisa kita lihat musola ini dibenahi yang kira-kira bukan hanya sekedar untuk tempat sholat harian atau waktu, tapi juga untuk Jumat. Sholat Jumat coba kalau buat kita laksanakan di sini, sehingga nanti begitu lulus yang namanya sifat religi itu akan ada. Nanti juga dia pun belum tidak tuntutan orang tua barangkali ya yang siap masuk kerja, tapi ada bekal mental untuk mandiri. Saya pikir masih relevan nih Bu Aneh ya. Cerdas itu relatif ya, ada cerdas sosial, cerdas intelektual, cerdas emosional. Ya boleh. Saya cerdas perlu digeser. Dia menjadi kata-kata yang inklusif. Mandiri, inovatif sudah cerdas ya Mas. Jadi cerdasnya dibuat, investasinya juga dibuat. Jadi kayaan ini itu enggak, info di dalamnya adalah mencerminkan orang yang cerdas dan berprestasi. Tapi mungkin prestasi kan kita pengen ya, kalau kita bisa berbicara untuk mendorong melatih kita prestasi itu menjadi hasil dari misinya itu. Jadi indukannya adalah itu tiga, karena tadi ya indukan visi kita adalah tiga, religius, mandiri, dan inovatif. Nanti dari inovatif itu ada cerdas, misinya, hubungannya, breakdownnya, nanti breakdown kegiatan, breakdown program. Ya, jadi ini muatannya sama ya, cuma ketika dituangkan dalam bentuk kata-kata ya boleh lainnya bernegosiasi. Sementara ada asas ini sekian dalam dua. Terima kasih Pak Atta. Jadi intinya tadi dari Bapak Sukarta untuk religius ini pengennya intinya sopan santunnya, akhlakul karimah dari anak-anak kita ya Pak, akhlakul karimahnya. Dan tentang mandiri itu intinya anak itu kalau bisa tidak ketergantungan. Jadi mereka perlu digali lagi motivasi intrinsiknya. Oke. Dan sekolah kita juga sebenarnya sudah pernah Pak Taruna ini tentang religius ini, programnya itu memberantas buta huruf baca tulis Al-Qurannya, Ambu ya. Cuma kebetulan karena ada COVID Pak Taruna 2 tahun dah jadinya nanti insya Allah kita akan ini lagi Ambu ya. Ya, kita akan gerakan lagi lah. Kalau di sekolah lain itu ada yang namanya Lentera ya Pak, yang dari Ibu Rahma itu. Lentera, jadi nama program itu Lentera. Ya seperti itu. Setiap hari mereka kayak anak TK aja itu privat baca tulis Al-Quran yang tidak bisa kita identifikasi peserta didiknya nggak bisa. Nanti dikumpulkan, nanti per harinya berapa kalinya sudah terprogram. Nah di situ nama programnya Lentera Bapak Ibu. Nah itu kita bisa mengadopsi dari sekolah lain seperti itu. Terus ada lagi Jumpalikan. Jumpalikan itu Jumat mengaplikasikan. Nah, setiap hari Jumat itu mereka punya ilmu apa nih diaplikasikan. Ya Jumpalikan. Jadi banyak sekali berbagi ilmu dengan guru-guru hebat. Ya. Jadi ini Bapak Ibu bagaimana untuk kalimatnya, apakah mau diubah atau tetap sajakah atau seperti apa keputusannya? Kalau masalah waktu pulang melibatkan itu kan? Melibatkan tidak bakal seluruh. Ini saya mau tanya nih yang masih mengganjal di pikiran saya nih Pak Taruna sampai sekarang ini terkait visi nih untuk
depannya nih Pak, kan ada yang katanya harus ada kata benda gitu Pak ya, kayak misalkan mewujudkan, jadinya kan terwujud gitu. Apakah itu aturan harus benar-benar seperti itu atau bebas atau gimana ini menurut Pak? Barangkali ada masukan tentang visi. Ya, kaitannya dengan tata bahasa, kata tadi Pak Jenderal, katanya yang ngomong. Sebenarnya dalam informasi itu, ini barangkali untuk meningkat saja begini. Itu Pak memang perubahan visi-misi kan tidak serta-merta dari pertemuan ini. Dan barangkali ada masukan saja, harus melibatkan semua stakeholder yang setidaknya seperti itu. Sudah sangat bagus, termasuk ide dari Pak dan Pak juga luar biasa, termasuk Ibu semuanya. Cuman yang mungkin perlu diperhatikan adalah Bu Aning terkait dengan visi Bu Aning ingin mewujudkan kemandirian serta didik dalam negara tadi. Nah itu kira-kira itu akan menerjemahkan misi yang mana? Kan ada Pak misi ini, ya Bu. Oke, iya. Oh saya akan mengetik di 1 dan 2 pokoknya kan, atau 1, 2, 3. Nah itu dari situ kemudian yang mewujudkan kemandirian peserta didik dalam belajar itu nanti arahnya kemana tujuannya, pembelajarannya, kemudian memberikan strateginya lah menjadi belajar mandiri itu seperti apa maksudnya, terus kemudian nanti strateginya seperti apa yang supaya kemudian real programnya bisa dilaksanakan ya seperti itu ya. Nah ending tujuannya adalah apa? Apakah anak tadi bisa kuliah, kerja, atau kuliah bersama lagi. Jadi untuk ini dari awal kan saya sudah memberikan bahwa kita tidak bisa merubah visi dan misi, cuma kalau menerjemahkan apakah kemudian dengan konteks mereka belajar dan konteks ini nanti kita akan menunjukkan misinya seperti apa, mungkin itu yang akan diperbaiki. Terima kasih untuk Ya terima kasih. Jadi intinya visinya tetap ya Bapak, karena memang sudah termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila dan tentunya harus ada persetujuan dari semua pihak. Baik, untuk diskusi kali ini sudah cukup ya Pak ya? Tinggal programnya. Menerjemahkan visi misi dalam program UAN itu berarti visi misi yang ada Ya. diterjemahkan dalam program yang menjadi prakarsa. Oke. Saya masuk ke sini Bapak Ibu. Di sini sudah ada program. Ya. Ya. Untuk prakarsa perubahan Bapak Ibu tadi mewujudkan kemandirian didik dalam pembelajaran. Jadi di sini kita pakai tahapan bagja seperti yang sudah saya utarakan di awal. B itu buat pertanyaan utama yang define. Nah di sini tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun perubahan dan seterusnya. Di sini kita buat pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mewujudkan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran. Jadi karena prakarsa perubahan yang mewujudkan kemandirian, nah di sini kita buat pertanyaan dulu tentang itu, yaitu bagaimana cara mewujudkan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian tindakan dari pertanyaan tadi, tindakan yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan itu apa? Tindakan kita sebagai guru nih dari pertanyaan itu tuh. Nah yang pertama ini studi literatur. Studi literatur cara mengetahui kemandirian peserta didik dalam belajar. Jadi tentunya Bapak Ibu sebagai guru kita terus mengupgrade diri, terus meningkatkan kualitas diri kita dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar, sering membaca buku. Jadi intinya studi literatur ya. Kita terus belajar agar kita mengetahui bagaimana cara-cara mewujudkan kemandirian tersebut.
Yang kedua, melakukan pengamatan secara langsung dengan cara wawancara dan observasi dengan pihak terkait. Jadi terhadap peserta didik kita juga mengamati Bapak Ibu, kesehariannya di sekolahnya seperti apa, bisa dengan langsung maupun tidak langsung, saling bertanya dengan teman sejawatnya, atau wawancara sambil ngobrol, atau kita melakukan pemberian angket kepada mereka, kuesioner seperti apa. Nah itu. Terus yang ketiga, menggali informasi dengan cara kuesioner yang tadi dan sharing secara langsung dengan peserta didik terkait pembelajaran secara mandiri. Kita kasih opsi kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Kalian pengennya seperti apa? Jadi bukan merekanya yang mengikuti kita, tetapi kita yang mengikuti mereka. Bagaimana sok maunya seperti apa pembelajarannya, biar kalian menumbuhkan kemandiriannya itu ada. Nah, nanti kita tinggal mengikuti mereka pengennya seperti apa, tapi yang terpenting kita membimbing, menuntun. Tujuannya itu harus tercapai. Artinya materi, yang terpenting materi yang kita sampaikan itu masuk ke dalam pikiran mereka. Itu. Terus yang keempat, berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Tentunya untuk melakukan perubahan itu nggak bisa sendiri ya Bapak Ibu. Cuma yang memang pasti ada tantangan, ada yang nggak mau, ada yang cuek, ada yang nggak mau membantu, ada yang ngasih support, semuanya macam-macam. Yang terpenting saya pribadi sebagai calon guru penggerak harus tetap terus bergerak melakukan perubahan di sekolah kita terkait pembelajarannya seperti apa. Jadi butuh kolaborasi dari semua pihak, dari kepala sekolah, jajaran Wakasek dan seterusnya. Itu tentang buat pertanyaan. Yang B, selanjutnya A. A itu ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran. Jadi di sini ambil pelajaran maksudnya seperti apa? Aktivitas apa yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran? Terus faktornya, faktor apa saja yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik? Di sini saya akan mengambil tindakan melakukan wawancara, survei pengalaman dengan rekan guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan teman sejawat. Intinya kita selalu berkomunikasi efektif dengan kepala sekolah, terus melobi ya, harus pinter-pinter mengambil hati beliau biar program kita ini bisa terlaksana. Yang terpenting programnya baik untuk kita semua. Itu. Dan juga perlu ada kerjasama dari orang tua juga. Ini saya pengen banget kalau bisa ada WA grup dari orang tua ini Pak Fatih, kalau bisa tetap merealisasikan ya. Sampai sekarang belum ya. Nah, insya Allah nanti ya bagusnya sih seperti itu. Jadi ada komunikasi ya Pak Taruna dengan orang tua juga ya, untuk meningkatkan kemandirian. Ya, yang namanya mandiri itu memang berawal dari keluarga juga, berawal dari rumah. Kalau di rumahnya sudah tertanam jiwa kemandirian, insya Allah nanti ke sekolah juga kemandiriannya juga akan muncul. Terus yang kedua, studi literatur, cara mengetahui kemandirian peserta didik dalam belajar dan diterapkan dalam pembelajaran. Jadi ambil pelajaran. Nah, ini pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Ya. Contohnya tadi kita ambil pertanyaannya tentang aktivitasnya, faktor-faktornya. Nanti dari pertanyaan itu kemudian kita ambil sebuah tindakan yang akan nantinya dijadikan sebuah program. B, A, G. G itu gali mimpi. Ternyata luar biasa ya Bapak Ibu, membuat visi itu gak asal membuat. Ini ternyata ada tahapan-tahapannya. Saya banyak sekali ilmu ini Pak. Ikut CGP ini Masya Allah, ternyata membuat sebuah visi itu ada ilmunya juga ya. Nah ini G. G ini gali mimpi. Nah pertanyaan ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perubahan telah terwujud. Jadi nanti ketika perubahan itu terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depannya seperti apa pengennya nih. Nah ini kebiasaan baru apa yang akan didapat jika peserta didik sudah mandiri. Nah, ketika mereka sudah melakukan program, misalkan di situ mandirinya sudah muncul, maka kita akan
Mencari kebiasaan baru apa nih yang akan didapat jika peserta didik tersebut sudah mandiri? Atau bagaimana perasaan guru jika kemandirian peserta didik telah terwujud? Menurut Bapak Ibu bagaimana perasaannya kalau mereka sudah mandiri di kelas? Senang pastinya Bu ya. Ngajar juga enak, kondusif. Tindakan yang diambil ini melakukan pembiasaan kemandirian secara kontinu. Mandiri nggak asal mandiri, jadi harus ada kontinuitas ya, ada kontinu terus menerus. Nggak bisa 1-2 kali, perlu dilatih tiap harinya. Bagaimana caranya kita membuat catatan jurnal? Nah, ini membuat catatan jurnal proses usaha yang telah dilakukan dalam mencapai dan mewujudkan kemandirian peserta didik. Nah, ini kita perlu ada kerjasama dengan tiap wali kelas, Bapak Ibu. Jadi setiap wali kelas mereka mendata semua peserta didiknya. Wali kelas juga harus hafal dengan bakat minat peserta didiknya. Hanya khusus untuk wali kelas saja, insya Allah bisa ya. Cuma 32 orang, insya Allah mampu wali kelas. Nanti dari situ beliau membuat sebuah jurnal. Kalau bisa, kalau wali kelasnya aktif membuat jurnal kebiasaan-kebiasaan seperti apa. Nanti membuat catatan jurnal dan jurnalnya tersebut usahakan dipajang Bapak Ibu. Jadi mereka tahu kemandiriannya seperti apa. Apakah naik kurvanya ataukah turun? Nah itu. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. BAGJ. J-nya ini jabarkan rencana. Jadi langkah-langkahnya apa saja ini dalam mewujudkan kemandirian peserta didik. Terus berapa lama targetnya, terus bagaimana cara menjaga semangat kemandiriannya, bagaimana cara mengukurnya. Nanti di situ ada tindakannya membuat capaian kemandirian yang realistis untuk setiap bulan. Kita bikin jurnalnya mau per minggu kah atau per bulan. Nah, ini perlu ada kerjasama juga antara wali kelas dengan guru. Menerapkan pembiasaan kemandirian secara rutin, menjalin komunikasi, komunikasi dengan guru, orang tua, terus membuat laporan hasil kemandirian secara berkala dan ditampilkan. Nah ini A ya. Tadi B buat pertanyaan, A-nya ambil tindakan, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan, dan yang terakhir A, atur eksekusi. Nah, atur eksekusi di sini menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar apresiatif dan seterusnya. Nah, di sini siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan rencana ini. Berarti ini kita akan meminta dukungan dari semua pihak, kepala sekolah. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut. Nah, kita juga harus mengetahui ini kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi yang ada pada guru yang ada di Surabaya. Misalkan guru A punya potensi ini, guru B punya potensi. Kita manfaatkan semua potensi yang ada di guru masing-masing. Nah, dan melibatkan mereka ke dalam sebuah program. Siapa yang bertanggung jawab dalam rencana ini agar berkesinambungan, dan rencana tindak lanjut RTL-nya seperti apa yang akan dilakukan setelah tujuan tersebut tercapai. Dari pertanyaan tadi, nanti kita akan mengambil sebuah tindakan yang tentunya karena pertanyaan siapa ini tentunya kita akan mengajak kepala sekolah, rekan guru, semua warga sekolah, orang tua, peserta didik untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program tersebut. Dan yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi untuk ditindaklanjuti pada setiap akhir pembelajaran. Jadi tentunya setelah ada perencanaan, ada proses, ada evaluasi, kemudian kita perlu menindaklanjuti biar nanti ke depannya ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Itu saja Bapak Ibu berkaitan dengan tahapan baca tentang inquiry apresiatif. Ini bagus sekali untuk membuat sebuah visi, untuk membuat sebuah gebragan, membuat sebuah program-program yang ada di sekolah kita.
Jadi setiap program itu perlu ada diskusi seperti ini ya Pak Taruna ya. Iya, jadi biar lebih matang lagi. Itu saja Bapak Ibu diskusi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulannya, mudah-mudahan dengan visi yang kita dapat, visi yang kita peroleh dari hari ini, intinya semua visi itu untuk masa depan peserta didik kita. Harapan kita adalah masa depan peserta didik kita. Masa depan peserta didik kita adalah masa depan bangsa Indonesia. Tentunya kalau peserta didiknya maju, maka Indonesia juga akan maju. Ya, itu saja ya Pak, barangkali ada masukan. Sudah? Ya, betul. Dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Menteri, menjadikan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran itu, boleh barangkali digambarkan secara konkret kemandirian peserta didik dalam pembelajaran itu dalam konsep hubungan yang seperti apa? Biar ada semacam kesepahaman Ya, hal kecil ya Pak ya, yang kemandiriannya. Makna mandiri artinya mereka belajar itu benar-benar atas kemauan diri sendiri, jadi tidak bergantung kepada temannya. Kadang di sini itu ya, kita ambil contoh kecil saja. Di sini tradisinya itu mencontek itu sepertinya melekat dalam diri mereka gitu. Jadi ketika kita memberikan sebuah pelajaran, pengennya saya sebagai guru itu mereka benar-benar mengerjakan itu sendiri, melakukannya benar-benar mandiri, pengen belajar dari hati diri sendiri, tidak tergantung kepada temannya atau kepada sekitarnya. Jadi dengan adanya muncul kemandirian, maka belajar juga kalau mereka paham, mengerti, guru juga akan merasa senang gitu Pak. Kalau murid kita karakteristiknya satu, jiwa gotong royongnya Pak Fakir, jiwa gotong royong sama jiwa kesatria. Kalau ada kesatrianya, ya kekompakannya itu Pak yang luar biasa, gotong royongnya, berkolaborasinya, dan yang terpenting di sini mereka itu gaya belajarnya kinestetik Pak, suka gerak-gerak gitu. Kali disuruh lebih ke bagaimana sebenarnya merdeka belajar juga bagus untuk sekolah kami Pak, karena mereka pengennya belajar udah apa jari kita lawan. Iya. Iya. Tadi yang potensinya adalah bergotong royong. Iya, kalau bergotong royongnya ini bagus. Menjadikan kolaborasi dalam belajar. Menunjukkan pembelajaran yang kolaboratif karena nanti kekuatannya kan bisa. Jadi nanti sebenarnya sih ada dua. Iya. Mandiri secara individu, tapi juga bisa berkolaborasi. Dua-duanya juga dimasukkan. Iya. Luar biasa. Terima kasih Pak Fatih. Iya. Iya, terima kasih. Jadi saling nyambung ya Pak ya dengan potensi peserta didik kita yang ada di sini. Ya. Kolaborasinya berarti ya Pak di dalam. Ya. Apa? Programnya apa? Iya. Ini kan berbicara tentang cara. Apa? Siapa? Bagaimana caranya? Kapan? Iya. Rentang waktu, target itu nanti makanya kita sebagai sekolah itu menginginkan guru penggerak menjadi pionir. Minimal di kelasnya sendiri menjadi contoh dan bisa tertular kepada teman menjadi kebijakan sekolah. Jadi jangan ibaratnya sebenarnya jangan memaksakan kebijakan. Ini coba dari kelas yang lingkup kecil dulu kelas, bikin perubahan konsep cara belajar kemandirian dan sebagainya. Nanti ditawarkan kepada kepala sekolah sebagai pengemudi sebagai inilah yang telah kami laksanakan. Kita coba bisa nggak dikeluarkan kepada teman-teman menjadi pembicaraan bersama.
masalah. Nanti dibahas dalam lingkup lingkup pemangku kebijakan menjadi sekarang jadi. Iya. Nah itu bisa dikelas dulu saat ini apa yang sudah dilaksanakan terkait itu ya, menggerakkan kemandirian. Kemandirian kan bentuk lanjut dari anak belajar bersama gurunya, dia mampu mencari sumber sendiri. Ini kan kalau kemandirian sebenarnya kan sebuah karakter yang awalnya sudah ditanam begitu lama. Sebuah proses yang panjang sehingga bisa menjadi mandiri. Tidak mungkin seminggu, 2 minggu sudah terlalu mandiri. Iya. Iya. Tidak cuma tugas ya. Iya, terima kasih. Ya tadi sebenarnya apa, siapa, bagaimana itu sebenarnya sudah masuk ke dalam baja, Pak. Semuanya sudah masuk mulai dari B, A, G, J, A-nya ada semua sudah masuk ke sini. Nanti kan tinggal bagaimana programnya. Ya itu aja sih. Sudah nih Pak. Nanti dibuat nih programnya. Ya sudah. Inovatif. Ya. Perubahan, reaksi perubahan minimal di kelas atau juga menawarkan sebuah konsep perubahan. Kita sudah mengisi slot waktu. Senin ada upacara, Rabu ada jam pembiasaan, Jumat ada sebelum Jumat ada kegiatan keagamaan bisa diisi. Slot waktu bahkan di KB pun bisa diinput nanti ya pembiasaan, literasi dan seterusnya. Mungkin dipicu dari CGD dulu bagaimana mengemas pembelajaran yang ada konsep perubahan dalam upaya mencapai profil pelajaran. Karena kita kalau surah negara ya, surah negara kan anak-anaknya mungkin tahu lah, ya. Perlu memang kita bimbing luar biasa. Sedikit kita meleng, nanti nanti kemana? Tapi itu tantangan. Mungkin sebenarnya kalau kita gali lebih jauh ada formulasi yang tepat untuk mereka bisa dikelola seperti apa. Pembicaraan seperti ini itu bisa menemukan formulasi cara menyesuaikan dengan perkembangan psikologi kan saya sih mau melaksanakan pembelajaran belum seperti yang saya omongkan. Terima kasih Pak Bagi dan Bapak Ibu yang lain. Jadi intinya bahwa pertemuan ini menguatkan Bu Alexis dalam kerangka untuk mengimplementasikan programnya. Saya pikir nanti programnya bisa diimplementasikan juga kepada konselor lewat Polsek. Ketika saya menerjemahkan visi-visi, tentu saja ini bukan hanya jargon untuk silakan, ya, tapi sudah personal untuk bisa diwujudkan dengan berbagai macam strategi. Ya, oleh karena itu, kemandirian peserta didik dalam pembelajaran memang dibutuhkan, ya. Termasuk ada kekuatan untuk kolaborasi, ya. Jadi memang Bu Alexis ini memandang bahwasanya ada satu kekuatan yang bisa melahirkan peserta didik untuk menjadi mandiri dalam kegiatan pembelajaran. Ya, mudah-mudahan saja apa dan bagaimana mungkin akan secara personal dirumuskan bukan hanya di bagian seperti ini, barangkali nanti apakah bentuknya seperti proposal, program kerja dan seterusnya. Itu. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Bu Alexis. Yang kedua kepada Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Jujur Pak Fakih, di sekolah saya tidak bisa dikondisikan seperti ini. Bapak Fakih sakit itu. Saya terus tanya aja Pak Bapak, buka air sendiri. Bapak sakit itu rumah itu dianggapnya sebagai oposisi dulu. Keren ya. Jadi kalau kita lokasi itu jumlahnya Pak, pinjam guru, pinjam kepala sekolah. Iya betul Pak. Karena ada beberapa sekolah itu lokasi
kasih itu dewanya Iya. Bagaimana Indonesia dengan usia yang cukup sangat muda itu sangat dihormati oleh Bapak Ibu semua. Di kami saya ketika jadi program CGP susah banget untuk mengumpulkan, malah saya larinya itu ke guru honorer. Nah sekarang para senior mau dulu, saya kagum terus saja. Para jenderal. kita kan menghadapi kesulitan anak. Kalau kita nggak bersatu kita repot sendiri. Makanya ya bukan ya, mungkin di sini anak kita kondusif, tapi gurunya kondusif. Di sekolah pertandingannya anaknya kondusif, gurunya tidak kondusif. Jadi referensi buat pribadi yang pentingnya ada konsumsi. Iya. Dan pentingnya ada konsumsi. Itu saja. Sekretaris kurikulum yang Almira kita dorong menjadi pionir dalam kesiswaan. Kita plot-plottingnya ya pun saya kita diskusi seperti ini implementasi seperti apa anak yang kita ini. Karena kita nggak bisa jujur anak yang model kayak gitu siapa? Ditahukan dengan murid tujuan profil pada depannya sih. Iya, mohon maaf dan terima kasih sekali. Sama-sama pun tadi Pak. Oh, tidak saya banyak mencoba. Ya tetap yang mohon maaf atas kata saya. Terima kasih. Bapak tujuh